Hello guys, ketemu lagi. Hari ini aku akan baca chapter 4 yang bertajuk Senjata Makan Tuan dari novel My Love, My Enemy. Kalian bisa baca novel ini di Story On deh. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Kali ini untuk memberi pelajaran kepada pria itu, Laluna pun menuruti langsung permintaan Kai. Ia duduk di samping pria hidung belang ini. Kemudian Kai melihat bodyguardnya dan berkata, ambilkan juga minuman untuknya. Mendengar perintah itu, sang bodyguard pun sudah tahu maksud dari perintah tersebut. Salah satu dari mereka segera pergi untuk mengambilkan minuman yang dimaksud. Saya tidak suka minum, jawab cepat Laluna dengan ketus. Jangan khawatir, itu hanya minuman dingin, sahut Kai. Sebaiknya Anda segera meminum minuman milik Anda supaya saya bisa pergi dari sini, tandas Laluna. Laluna, jaga sikap kamu, seru pria gendut pemilik klub ini. Lagi-lagi Laluna harus menahan diri karena ulah pria hidung belang ini. Kemudian dengan beraninya tangan Kai menyentuh bagian paha mulus Laluna. Jangan terburu-buru, minuman kamu belum datang. Laluna terkesiap dan ingin beranjak dari tempat itu, tetapi Kai malah meremas paha mulus Laluna sambil berkata, apa kamu tidak mendengarkan ucapanku? Nada suara Kai sangat mengintimidasi. Kita belum selesai membahas harga dirimu, kucingku. Laluna tertegun marah mendengar pelecehan Kai atas dirinya. Berapa harganya? Hah? Dia pikir dia raja yang bisa beli apa saja yang dia mau. Di tengah gejolak mereka berdua, tiba-tiba ada seorang wanita datang. Violet, primadona di bar ini, mendekati Kai dengan tatapan merayu. Dialah yang biasanya dipilih Kai untuk menemani laki itu minum seketika Kai berkunjung. Dan sekarang hatinya dipenuhi kecemburuan karena Kai tampak begitu tertarik kepada anak baru itu. Padahal kalau dilihat dari kecantikannya, anak baru itu jauh lebih jelek daripada dirinya. Sudahlah Kai. Violet duduk di samping lainnya di sisi Kai lalu menyentuhkan tangannya di kerah baju Kai. Perempuan jelek itu tidak akan bisa memuaskanmu. Lebih baik biarkan aku yang menemani. Violet menghentikan ucapannya di saat Kai merenggut tangannya dengan kasar karena sudah berani meraba kerah baju Kai. Jemari Kai mencengkramnya dengan kekuatan tak ditahan-tahan lagi, menyakitinya hingga terasa menusuk ke tulang hingga Violet harus menahan rasa sakit yang luar biasa pada tangannya. Menyingkir, gumam Kai dengan tatapan bunuh pada Violet. Lalu menghempaskan tangan Violet dengan kasar sehingga tubuh Violet setengah ikut terhempas juga. Sambil meringis menahan nyeri dan kesakitan, Violet lekas menjauh. Melihat kekasaran itu, Laluna menjadi berpikir bahwa laki iblis ini harus diajari, bahwa meskipun banyak perempuan yang bertekuk lutut di kakinya dan memohon untuk dimilikinya, ada perempuan yang tidak sudi disentuh olehnya. Dengan marah Laluna menunggakkan dagunya, menantang Kai. Saya lebih milih mati daripada menjual diri kepada Anda, gumamnya kasar. Laluna, protes bosnya yang ketakutan setengah mati jika membuat Kai marah kepada sebab bisa-bisa klub ini akan rata dengan tanah jika pegawainya tidak becus melayani pelanggan, apalagi pelanggan seperti Kai ini. Suara di seluruh klub itu langsung dipenuhi dengan gelisah menanti reaksi Kai. Tidak disangka-sangka Kai tersenyum sebab bodyguardnya telah datang bawakan minuman dingin untuk wanita sok jual mahal ini. Lupakan tentang harga karena aku bisa memberikan apa saja. Kai memberi jeda lalu mengambil minuman dingin yang dibawakan bodyguardnya untuk Laluna. Ini kita bersulang. Menyodorkan minumannya kepada wanita di sampingnya. Laluna dengan ragu menerima minuman itu, tapi demi mengakhiri semua ini, ia pun menerima minuman dingin tersebut. Dan dengan polosnya Laluna berkata, kamu tidak mencampurkan apapun ke minumanku kan? Mata Kai langsung melirik tajam ke arah Laluna dengan tatapan tak terbaca. Lalu ia menjawab, apa kamu ingin kita bertukar minuman? Delik Kai sangat mengintimidasi. Bukankah kamu yang mengambilkan minuman ini untukku? Kalau begitu aku ingin bertanya. Memberi jeda, apa kamu mencoba mencampurkan racun ke dalam minumanku? Tatapan Kai penuh selidik. Seketika mata Laluna melebar sembari menggelengkan kepala sembari mengidik ngeri meski kenyataannya dia telah mencampur sesuatu ke dalam minuman Kai. Tetapi campuran itu bukanlah racun, hanya obat pencahar yang cukup banyak di dalam sana. Kai tersenyum melihat reaksi itu, lalu mengangkat gelasnya berniat mengajak Laluna bersulang lalu minum minumannya masing-masing. Tanpa rasa curiga, Laluna meminum minuman dingin yang terasa biasa saja. Tidak ada rasa aneh atau semacam, jadi ia pun meneguk minumannya hingga tak tersisa setetes pun karena sangkling, jengkel dan kesannya dengan pria di sampingnya ini.
Kamu sepertinya sangat kehausan, ungkap Kai yang ternyata masih membiarkan minumannya utuh di tangannya. Mata Luna melihat minuman Kai yang masih penuh dan tak berkurang setetes pun. Karena jika Anda memberi saya racun dalam minuman ini, maka itulah akan menjadi keputusan yang tak akan saya kesesali. Jadi saya tidak perlu repot-repot menolak Anda. Kecam Luna yang malah lagi-lagi membuat Kai tersenyum kagum. Apa kamu pikir aku ingin bunuhmu dengan racun dalam minuman? Kai meletakkan minumannya kembali ke atas meja dan membuatkan mata Luna sedikit resah sebab Kai tak kunjung minum minuman itu. Kai yang dari akal gerak-gerik itu hanya tersenyum geli. Jangan buat semua terlalu mudah. Membunuh anak kucing hanya dengan memberinya racun tentu saja terlalu mudah. Kalau begitu, saya rasa tugas saya telah selesai. Saya sudah selesai minum, jadi saya harus pergi dari neraka ini. Singgung Luna berniat bangkit. Tapi lagi-lagi tangan gesit Kai telah lebih mencengkram tengkuk leher Luna, kemudian rahang tegas Kai mengelus-ngelus kulit pipi Luna. Kamu tidak akan bisa pergi tanpa seizinku. Sekarang kamu menolakku, tapi aku pasti kamu menginginkanku malam ini. Bisik Kai dengan nada yang menekan. Dengan sisa kekuatan yang Luna punya, ia dorong tubuh kokoh Kai sampai tak sengaja tangan Kai menumpahkan minuman yang sudah dicampur obat pencara setengah botol di sana. Seketika mata Luna menyesali melihat perbuatannya sendiri yang justru merusak rencananya.